Perkenalkan, nama saya Neda Syalima, NPM saya 1942187. Di sini saya akan menjelaskan peran sistem informasi akuntansi atau SIA di dalam bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari sistem informasi akuntansi atau SIA itu sendiri. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari suatu formulir, catatan, dan juga laporan yang telah disusun dan juga menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi atau SIA itu sendiri dalam bisnis adalah, di sini saya mencatat ada 6. Yang pertama yaitu bagi manajer. Peran SIA itu sendiri adalah untuk membantu manajer dalam menyusun suatu rencana perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, dan juga dapat menentukan tindakan koreksi untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua, bagi investor, peran sistem informasi akuntansi ini adalah untuk menganalisis perkembangan perusahaan atau organisasi, seperti menganalisis laporan keuangannya. Selanjutnya yang ketiga, bagi instansi, peran SIA ini adalah untuk menetapkan pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang keempat, bagi kreditur, peran SIA itu sendiri adalah untuk memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih juga harus dapat mengembalikan pokok pinjaman serta bunga yang telah diberikan. Selanjutnya yang kelima, bagi organisasi nirlaba, peran SIA ini sendiri adalah untuk menyusun anggaran pembayaran karyawan dan juga pembayaran beban-beban lainnya. Yang terakhir adalah bagi pemakai atau user. Peran SIA itu sendiri adalah untuk mengajukan kenaikan gaji, mengajukan tunjangan, serta mengetahui suatu kemajuan perusahaan tempat pemakai atau user. Selanjutnya, tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA ini sendiri ada 3. Yang pertama, untuk mengontrol semua aset di setiap perusahaan. Yang kedua, memproses semua data akuntansi menjadi sebuah informasi untuk pengambilan suatu keputusan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menyimpan semua data akuntansi seperti data-data aktivitas dan transaksi yang telah terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrianto. Halo, nama saya Andrianto dengan NPM 1942183. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi SIA. Pertama-tama, SIA berfungsi mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan dapat menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. SIA dapat mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan dengan mudah. SIA dapat mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. SIA juga dapat membuat dan mencatat semua data transaksi dengan benar dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi, sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi tersebut. SIA juga sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan. SIA ada 2 jenis, yaitu software akuntansi desktop dan software akuntansi cloud. Software akuntansi desktop atau desktop accounting adalah aplikasi atau software secara khusus dirancang untuk mengelola pencatatan transaksi usaha. Jadi sebelum aplikasinya ini dapat digunakan, harus di-download dan diinstal dulu. Yang kedua adalah software akuntansi cloud atau cloud accounting. Software akuntansi cloud memiliki keahlian yang sama dengan software akuntansi desktop. Hanya saja, software akuntansi ini dijalankan menggunakan web browser atau menggunakan situs, supaya dapat diakses kapanpun, dimanapun. Datanya pun disimpan di dalam server, jadi pengguna tidak diperlukan untuk mendownload aplikasinya. Kemudian contoh dari software akuntansi desktop adalah Sage 50, Peachtree, ada QuickBooks, Quicken, dan Account Edge. Lalu contoh dari software akuntansi cloud adalah Xero, QuickBooks Online, Intacct, dan Wave. Kemudian kami akan membandingkan satu contoh dari kedua jenis software akuntansi tersebut. Kami akan memilih Sage 50 Peachtree dari desktop accounting dan Xero dari cloud accounting. Sage 50 Peachtree merupakan software akuntansi sederhana yang mudah digunakan untuk mengelola bisnis dan merampingkan operasional Anda. Software ini memungkinkan Anda untuk melacak keuangan Anda dan memahami pengeluaran dan arus kas Anda, memudahkan pertumbuhan bisnis Anda. Selanjutnya Xero. Xero merupakan software akuntansi yang sangat powerful untuk solusi laporan keuangan bagi semua skala bisnis. Xero Accounting
Ada software yang telah dikembangkan dengan berbagai fitur unggulan utama untuk semua skala bisnis hingga e-commerce. Halo, nama saya Jessica, NPM 1942119. Saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua software yang telah kami pilih, yaitu Site50 dan Xero. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari accounting desktop. Yang kelebihan software accounting desktop yang pertama, tidak bergantung pada koneksi internet. Yang kedua, memiliki performa yang baik karena dioperasikan dalam spesifikasi hardware yang sudah tetap. Kekurangan dari software akuntansi desktop ini, yang pertama, program tidak dapat dilihat atau diakses dengan fleksibel karena harus bergantung pada komputer yang sudah diinstal. Kedua, memerlukan update software jika batas waktu lisensi sudah habis. Untuk software akuntansi cloud, kelebihannya, yang pertama, database akan disimpan dalam cloud server sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tidak perlu memiliki komputer khusus untuk server. Dengan demikian dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Ketiga, software tidak perlu di-upgrade secara berkala karena Anda cukup mengakses dari web browser saja. Kekurangan dari software akuntansi cloud ini sangat bergantung pada koneksi internet. Kemudian, saya akan menyimpulkan untuk perbandingan dari kedua software ini. Yang pertama, akuntansi desktop dijalankan dengan diinstal berdiri sendiri tanpa browser, sedangkan cloud dijalankan menggunakan browser. Kedua, akuntansi desktop tidak perlu koneksi internet, sedangkan cloud memerlukan koneksi internet. Ketiga, proses lebih cepat karena berbasis web untuk desktop accounting, sedangkan untuk cloud kecepatan bergantung dengan koneksi internet yang ada. Keempat, performa berjalan dengan konsisten untuk desktop accounting, sedangkan untuk cloud, service performa kurang konsisten. Yang terakhir, untuk software akuntansi desktop tidak terintegrasi dengan aplikasi lain, sedangkan untuk akuntansi cloud, data terintegrasi dengan aplikasi lain. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang perbandingan dari kedua software ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.